Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Zakaria Fauzi dari Prodi D4 TRU dengan NIM 2205157057004. Kali ini saya akan membahas dari UAS termodinamika. Tema yang pertama itu menggambarkan hukum pertama termodinamika. Pada bagian ini kita mempertimbangkan aplikasi dari hukum pertama terhadap proses melalui gas yang diambil sebagai model. Mari kita pertimbangkan sampel gas yang terkandung dalam bagian piston silinder pada gambar 20.8. Hal ini menunjukkan usaha yang dilakukan pada gas dan energi ditransfer ke dalam oleh panas sehingga energi internal gas meningkat. Dalam diskusi berikut mengenai berbagai proses merujuk kembali ke figur ini dan secara mental mengubah arah transfer energi untuk mencerminkan apa yang terjadi pada proses. Sebelum kita menerapkan hukum pertama termodinamika untuk sistem tertentu, ini berguna untuk terlebih dahulu menetapkan beberapa proses termodinamika ideal. Sebuah proses adiabatik adalah salah satu di mana tidak ada energi yang memasuki atau meninggalkan sistem dengan panas, yaitu Q sama dengan 0. Sebuah proses adiabatik dapat dicapai baik oleh isolasi thermal dinding sistem atau dengan melakukan proses pesat sehingga ada waktu yang diabaikan untuk energi yang ditransfer oleh panas. Menerapkan hukum pertama termodinamika untuk proses adiabatik memberikan AE in INT sama dengan W proses adiabatik. Hasil menunjukkan bahwa jika gas dikompresi adiabatik sehingga W adalah positif, maka prisma EINT positif dan suhu gas akan naik. Sebaliknya suhu gas menurun saat gas mengembang adiabatik. Proses adiabatik sangat penting dalam praktek rekayasa. Beberapa contoh umum adalah ekspansi gas panas di mesin pembakaran internal, pencairan gas dalam sistem pendingin, dan langkah kompresi dalam mesin diesel. Proses yang diuraikan pada gambar itu dan disebut ekspansi bebas adiabatik adalah unik. Proses ini adiabatik karena berlangsung dalam wadah terisolasi karena gas berekspansi ke ruang hampa. Itu tidak berlaku gaya pada piston seperti halnya gas dalam peristiwa gambar tersebut, sehingga tidak ada usaha yang dilakukan pada atau oleh gas. Oleh karena itu, dalam proses adiabatik ini, baik Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, akibatnya prisma E INT sama dengan 0. Untuk proses ini dapat dilihat dari hukum pertama. Artinya, energi internal yang awal dan akhir dari gas adalah sama dalam ekspansi bebas adiabatik. Sebagaimana akan kita lihat dalam bab 1, energi internal gas ideal hanya bergantung pada suhu. Oleh karena itu, kita berharap ada perubahan suhu selama ekspansi bebas adiabatik. Prediksi ini sesuai dengan hasil uji coba yang dilakukan pada tekanan rendah. Uji coba yang dilakukan pada tekanan tinggi untuk gas nyata menunjukkan sedikit perubahan suhu setelah perluasan akibat interaksi antar molekul yang merupakan penyimpangan dari model gas ideal. Sebuah proses terjadi pada tekanan konstan disebut proses isobarik. Dalam gambar tersebut, proses isobarik dapat dibentuk dengan membiarkan piston bergerak bebas sehingga selalu dalam keseimbangan antara gaya total dari gas yang menekan ke atas dan berat piston ditambah gaya akibat tekanan atmosfer yang mendorong ke bawah. Proses pertama dalam gambar 20.6a dan proses kedua gambar 20.6b, keduanya isobarik. Dalam proses tersebut, nilai-nilai dari kalor dan usaha keduanya biasanya 0. Usaha yang dilakukan gas dalam proses isobarik hanya W sama dengan min P dalam kurung V VF min VI dalam kurung, di mana P adalah tekanan konstan gas selama proses tersebut. Sebuah proses yang terjadi pada volume konstan disebut proses isovolumetrik. Dalam gambar 20
Maksudnya gambar tersebut menjepit piston pada posisi tetap akan memastikan proses isovolumetrik. Proses kedua pada gambar tersebut dan proses pertama dalam gambar itu keduanya isovolumetrik. Lanjut yang gambar 2. Hukum 1 berbicara tentang prinsip konservasi energi. Konservasi energi adalah statement yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk. Prinsip di dalam hukum 1 berdasarkan percobaan pengamatan. Hukum 1 secara sederhana dapat dinyatakan selama terjadi interaksi hubungan antara sistem dan lingkungan, maka banyak energi yang diperoleh dari sistem harus sama dengan banyak energi yang hilang ke lingkungan. Energi dapat melewati batas dari sis tertutup dalam dua bentuk, yakni energi bentuk kerja work dan energi bentuk panas heat. Definisi panas adalah energi mikroskopis yang tidak teratur, atau panas adalah bentuk energi yang dipindahkan di antara dua sistem dan lingkungan. Karena adanya perbedaan temperatur, perpindahan panas akan berhenti sampai terjadinya kesetimbangan thermal pada sistem. Istilah panas ini sangat berbeda dari pemakaian kata panas yang sering digunakan, yang identik dengan energi. Dalam contoh panas bahan bakar, panas suhu dan tubuh. Dalam termoenergi adalah sifat, sedangkan panas bukan sifat. Artinya setiap benda punya energi tapi tidak punya panas. Energi selalu disamakan dengan adanya tingkat keadaan, sedangkan panas disamakan dengan proses perubahan tingkat keadaan. Secara sederhana, panas itu diartikan sebagai pindah panas, heat transfer, karena ketika panas sudah masuk ke sistem berubah jadi energi. Sifat kerja panas berarti melakukan peningkatan temperatur atau penambahan energi. Transfer panas ke dalam sistem disebut heat addition. Penambahan energi transfer panas keluar sistem disebut heat rejection. Pengurangan energi proses di mana tidak terjadi transfer panas disebut dengan adiabatik. Proses adiabatis terjadi karena ini karena sistem diisolasi dengan baik sehingga panas tak dapat keluar masuk. Karena tidak ada beda temperatur pada sistem dan lingkungan, proses adiabatik tidak dapat disamakan dengan isotermal, karena walaupun panas tidak dapat keluar masuk sistem selama proses, namun energi dapat berubah karena adanya energi lain seperti kerja work. Panas mempunyai satuan kJ atau BTU sebagai bentuk energi. Panas persatuan massa. Laju panas adalah panas persatuan waktu. Contoh, panas diberikan kepada sebuah mesin thermal sebesar 5 MW. Mesin mengambil panas tersebut untuk diubah menjadi kerja 3/4 panas yang diberikan. Tentukan besar panas yang diambil mesin dan panas terbuang. Panas yang diberikan Q sama dengan 5 MW. Panas diambil Q sama dengan 3/4. 5 sama dengan 3,75 MW. Panas hilang Q sama dengan Q min sama dengan 5 min 3,75 sama dengan 1,25. Kerja W juga merupakan energi yang berinteraksi antara sistem dan lingkungannya. Kerja juga dapat menembus batas sistem seperti panas. Definisi kerja secara sederhana adalah interaksi antar energi yang tidak disebabkan oleh perbedaan temperatur. Kerja dapat terjadi bila pada sistem terjadi perubahan batas sistem, perubahan volume. Kerja juga dapat terjadi karena perubahan posisi suatu materi. Sistem yang menghasilkan kerja seperti sistem piston, silinder, poros, gas listrik, dan lain-lain. Kerjaan yang juga merupakan suatu bentuk energi mempunyai satuan J. Kj kerja persatuan waktu disebut daya watt. Konvensi untuk panas dan kerja yang keluar dan masuk sistem dapat dilihat seperti gambar berikut. Panas dan kerja yang merupakan hasil interaksi hubungan antara sistem dan lingkungan mempunyai kesamaan-kesamaan diantaranya. Keduanya dapat melewati batas sistem dan keduanya dikatakan fenomena pada batas boundary. Sistem mempunyai energi tapi tidak memiliki panas atau kerja. Dalam hal ini panas dan kerja adalah fenomena transient, dapat diterapkan atau dibuang dari sistem.
Keduanya diidentikan dengan proses, bukan merupakan tingkat keadaan dan bukan sifat. Dalam hal ini keduanya tidak memiliki tingkat keadaan. Keduanya adalah bagian dari fungsi proses besar. Keduanya bergantung pada lintasan selama proses dan juga TK akhir. Contoh, sebuah pemanas diletakkan di dalam oven diisolasi dengan baik seperti gambar berikut. Tentukanlah panas Q atau kerja W yang bekerja pada sistem jika sistem A adalah udara dalam oven dan L pemanasan seperti gambar 1. Sistem hanya udara dalam oven seperti gambar 2. Jawab. Pada permasalahan ini transfer energi yang terjadi adalah kerja work akibat gerakan elektron listrik. Karena pada sistem tidak ada perbedaan temperatur, di sini peningkatan temperatur dalam sistem menjadi temperatur sistem itu sendiri. Pada permasalahan ini transfer energi yang terjadi adalah panas heat dari L pemanas ke udara dalam oven, karena pada sistem telah terjadi perubahan temperatur akibat panas dari L pemanas. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan banyak energi yang ditransfer ke udara sama. Dari contoh juga dapat dilihat bahwa interaksi dapat menimbulkan panas atau kerja bergantung terhadap sistem yang dipilih. Selanjutnya, kerja dapat dibagi menjadi kerja listrik. Kerja listrik terjadi karena adanya elektron yang menembus batas sistem melakukan kerja listrik pada sistem elektron. Elektron yang bergerak menimbulkan efek gaya elektromotif. Contoh, sebuah tangki diisolasi dengan baik berisi air, kemudian heater dalam tangki dihidupkan selama 10 detik. Jika arus yang mengalir pada heater 0,5 A dan tegangan yang timbul sebesar 20 V, tentukan besar dan bentuk transfer energi dan heater ke air jika sistem SPB. Karena sistem diisolasi dan batas sistem seperti terlihat pada gambar tersebut, maka bentuk transfer energi yang terjadi adalah kerja. Kerja yang dilakukan heater ke air adalah kerja listrik, besarnya W sama dengan V1 prisma T sama dengan min 220 0,5 10 sama dengan min 1100 Joule. Tanda min menunjukkan kerja masuk ke dalam sistem. Kerja mekanik terjadi akibat adanya gaya F yang bekerja pada benda sejauh jarak tertentu. Jika gaya yang bekerja pada benda konstan, maka W sama dengan F/KJ. Kerja mekanik dapat dibagi 5, yakni kerja dengan batas sistem yang bergerak, kerja akibat pengaruh gravitasi, mungkin 2. Oke, kurang lebihnya itu dari saya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.